akan membahas mengenai sistem pernapasan, khususnya sistem pernapasan pada manusia. Kita sebagai manusia bernapas dengan apa sih? Ya benar, dengan paru-paru. Sistem pernapasan merupakan struktur atau organ yang menghubungkan udara baik dari paru-paru maupun ke paru-paru. Udara mula-mula masuk melalui hidung. Di hidung, udara akan disaring oleh rambut-rambut halus atau silia serta lendir sehingga kotoran atau debu tidak dapat ikut masuk. Kemudian udara menuju faring atau persimpangan antara jalan masuknya udara dengan makanan. Di faring terdapat anak tekak yang berfungsi menutup rongga hidung agar makanan tidak dapat masuk. Lalu udara menuju laring atau pangkal tenggorok. Di sana terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis sendiri berfungsi untuk menutup laring saat kita menelan makanan sehingga makanan tidak masuk ke dalam jalur pernapasan. Udara kemudian masuk menuju trakea. Di trakea, udara kembali disaring oleh rambut-rambut halus atau silia yang ada di sana. Trakea kemudian bercabang menjadi bronkus. Tempat percabangannya disebut dengan bifurkase. Bronkus kembali bercabang membentuk bronkiolus. Sebelah kanan mempunyai 3 bronkiolus, sedangkan sebelah kiri mempunyai 2 bronkiolus. Akhirnya udara sampai di paru-paru. Paru-paru diselimuti oleh selaput atau wondar yang disebut pleura. Paru-paru memiliki 3 lobus di sebelah kiri dan 2 lobus di sebelah kanan. Alveolus terdapat di dalam paru-paru. Alveolus sendiri berfungsi sebagai tempat pertukarannya gas. Oksigen dibawa akan ditukarkan oleh karbon dioksida. Oksigen akan masuk ke dalam darah dan karbon dioksida akan dilepaskan ke udara. Proses masuknya oksigen ke dalam tubuh disebut dengan inspirasi, sedangkan proses keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh disebut dengan ekspirasi. Kapasitas udara yang kita hirup setiap harinya dapat dihitung dengan alat yang bernama respirometer. Volume udara dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk saat kita bernafas seperti biasa. Besarnya kurang lebih 500 cc. Yang kedua, volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang dapat masuk semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi biasa. Besarnya sekitar 1500 cc. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah volume yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya sekitar 1500 cc. Yang keempat, kapasitas vital. Kapasitas vital adalah volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan inspirasi secara maksimal juga. Kurang lebih besarnya 3500 cc. Yang kelima, volume residu. Volume residu adalah volume yang tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi secara maksimal. Besarnya kurang lebih sekitar 1000 cc. Yang keenam, volume total paru-paru. Volume total paru-paru adalah volume yang dapat ditampung secara maksimal oleh paru-paru. Sistem pernapasan kita dapat terserang berbagai macam penyakit, diantaranya yang pertama asma, yaitu gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh berkontraksinya otot polos pada trakea sehingga penderita sukar untuk bernapas. Yang kedua TBC atau tuberkulosis, yaitu penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh Mycobacteria tuberculosis yang ditandai dengan adanya bintik-bintik pada dinding alveolus. Yang ketiga faringitis atau infeksi serta radang pada faring ditandai dengan rasa nyeri saat menelan. Yang keempat ada bronkitis, yaitu radang pada bronkus. Yang kelima ada pneumonia, yaitu gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae. Yang keenam ada kanker paru-paru, yaitu gangguan sistem pernapasan yang mulanya terdapat tumor ganas di dalam epitel bronkiolus. Inspirasi pada pernapasan perut dimulai saat otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, rongga dada dan paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru rendah, udara masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi pada pernapasan perut dimulai saat otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru tinggi, udara keluar dari dalam paru-paru.
Inspirasi pada pernafasan dada dimulai saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada dan paru-paru membesar, tekanan udara dalam paru-paru rendah, udara masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi pada pernapasan dada dimulai saat otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru tinggi, udara keluar dari dalam paru-paru. Frekuensi pernapasan setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, umur. Bayi dan balita memiliki frekuensi pernapasan lebih banyak daripada orang dewasa. Hal ini disebabkan karena volume paru-parunya relatif kecil dan sel-sel yang ada dalam tubuhnya sedang berkembang. Kemudian orang tua juga memiliki frekuensi pernapasan lebih banyak dikarenakan otot-otot dada dan diafragmanya tidak dapat berkontraksi sebaik saat mereka masih muda. 2. Jenis kelamin. Frekuensi pernapasan pada wanita lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini dikarenakan wanita memiliki volume paru-paru lebih kecil. Ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasannya semakin cepat. Hal ini berhubungan dengan proses peningkatan metabolisme dalam tubuh. Keempat, posisi tubuh. Saat berdiri, tubuh memerlukan energi lebih banyak sehingga frekuensi pernapasannya jauh lebih banyak. Sedangkan saat duduk, tubuh tidak memerlukan energi yang banyak sehingga frekuensi pernapasannya lebih rendah.